Jibril sama, mengimami sholat liwaktihil awal sama dengan hari pertama. Untuk maghrib nggak dirubah sama Jibril. Kemarin seperti apa, hari kedua juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah Nurul Azhar dan semua yang berjuang di dalamnya selalu ada inovasi-inovasi kebaikan. Dan ini bulan Ramadan juga tidak mau ketinggalan dengan yang lainnya untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada program Maidatur Rahmah, mengajak hamba Allah sebanyak-banyaknya untuk bisa memberikan buka hamba-hamba Allah, dimulai dari para santri yang pahalanya jelas sangat luar biasa banyak. Maka kami harap yang menyaksikan video ini ikut bergabung. Dan itu dianjurkan bagi Nabi untuk bisa memberi makan, khususnya di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan dilipat gandakan pahala, bulan pengampunan, bulan rahmat. Maka kami himbau kepada siapapun, ayo bergabung program Maidatur Rahman. Insya Allah ya, di Ramadan ini Ramadan yang bagi kita adalah Ramadan keberuntungan yang sesungguhnya. Rezeki semakin lapang, hati semakin lapang, semakin pahala semakin banyak insya Allah. Langsung ke Bank Rio Kepri Syariah, nomor rekening 82011666666, Bank Syariah Indonesia 66666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jangan lupa sampaikan kepada yang lainnya. Semakin banyak yang bergabung berarti semakin banyak bisa ditolong. Dan semoga Allah milih kita untuk menjadi hamba yang bisa berbagi dalam kebaikan, khususnya di bulan mulia, bulan Ramadan. Masya Allah, jangan ragu, sampaikan kepada yang lainnya. Bismillah karena Allah. Kemudian juga sertakan kode transfer ditambah 12 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya langsung ke nomor telepon 0852 6541 6060. Bismillah, jangan ragu karena Allah. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim, al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Wa qala aidan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, syukur kita lagi dan lagi pada Allah sampai pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita, terutama sampai saat ini Allah masih memberikan taufik pada kita bisa mengamalkan agamanya Allah, mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri anugerah atas agama ini,
karena agama adalah tanda cintanya Allah pada seorang hamba. Apabila Allah cinta pada hamba, maka Allah akan gunakan hamba tadi untuk mengamalkan agama. Ketika seorang hamba tidak digunakan untuk agama, maka berarti tanda kecintaan Allah tidak ada pada dirinya. Maka mari kita syukuri anugerah ini. Dengan syukur atas anugerah agama, Allah akan istiqomahkan untuk taat pada Allah. Dengan syukur Allah akan selalu memberikan taufik pertolongannya untuk mengamalkan agama sampai meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mendengarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita baca dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Kita akan lanjutkan pembahasan judul Abwabus Shalah. Kita masuk dalam bab baru, Abwabus Shalah, bab menerangkan tentang pembahasan sholat. Jadi Abwabut Thaharah sudah habis, bab tentang bersuci sudah selesai. Kita lanjutkan dengan Abwabus Shalah, bab menerangkan tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Abwabus Shalati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa fi mawaqitis shalah. Wa bi sanadinal muttasil ila Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Hannad bin Sariyy qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an Abdurrahman bin Al-Harits bin Ayyash bin Abi Rabi'ah an Hakim bin Hakim wa huwa ibnu Abbad ibn Hunayf qala akhbarani Nafi' bin Jubair bin Mut'im qala akhbarani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Hannad ibnu Sari. Hannad mengatakan telah menceritakan hadis pada kami Abdurrahman ibnu Abi Zinad daripada Abdurrahman ibnu Al-Harits bin Ayyash bin Abi Rabi'ah dari Hakim bin Hakim, yaitu dia bernama Ibnu Abbad ibnu Hunayf. Ibnu Abbad bin Hunayf mengatakan telah mengkabarkan kepada kami Nafi' bin Jubair bin Mut'im. Beliau telah berkata, telah menceritakan hadis pada kami Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, Ammani Jibril, Jibril telah mengimamiku alaihi salatu wassalam indal bait, di samping Baitullah Ka'bah. Nabi bercerita, ini bab sholat secara khusus membahas tentang mawaqitus sholah, waktu-waktu sholat. Jadi sebelum sholat tentu kita harus mengetahui waktu-waktu sholat. Sholat itu ada waktu masuk, ada waktu habis. Kapan waktu masuk, kapan waktu keluar. Nah ini ada hadis-hadis yang akan diterangkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, Ammani, telah mengimami aku Jibrilu alaihi salamu, Jibril alaihi salam indal baiti, di samping Baitullah, di samping Ka'bah. Di dalam riwayat lain, dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i dipertegas yang dimaksud itu di Baitullah di mana? Inda babil Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah. Jadi Jibril mengimami Nabi di Baitullah, di dekat pintu Ka'bahnya, betul. Marrotaini, Jibril mengimami Nabi, mengimamiku, kata Nabi, marrotaini sebanyak 2 kali. 2 kali yang dimaksud 2 hari. Hari pertama, hari kedua. Jadi 2 kali Jibril turun untuk menerangkan waktu sholat. Fasalla, kemudian Jibril sholat az-zuhra, sholat zuhur, fil ula, dalam waktu yang pertama, minhuma, daripada keduanya. Dan 2 kali turun 2 hari. Lah hari yang pertama Jibril sholat zuhur hina kanal fai'u mithlu syiraki, ketika bayang-bayang itu seperti syirok, tali sendal. Jadi zuhur matahari turun sedikit, seukuran seperti tali sendal, itu kan pendek.
Thumma shallal asra, kemudian Nabi sholat asar di hari yang pertama. Hina kana kullu syai'in mithla dhillihi, hina kana ketika adanya kullu syai'in segala sesuatu mithla dhillihi sama seperti bayangannya. Kemudian di hari pertama itu zuhur ketika matahari sudah lengser, tergelincir, yang bayang-bayangnya itu ada seperti tali sendal. Kemudian Nabi Jibril mengimami sholat asar ketika setiap benda itu bayangannya sama dengan benda tadi. Ya, kalau ditancapkan tongkat panjangnya 1 meter, bayangannya 1 meter. Jadi Nabi sholat asar di hari pertama seperti itu. Jadi sholat ini waktunya Bapak Ibu melihat matahari, peredaran matahari waktunya. Thumma shallal maghrib, kemudian Jibril sholat, mengimami sholat kepada Nabi al maghriba, sholat maghrib. Hina wajabatis syamsu, hina wajabat ketika sudah tenggelam. Wajabat ini artinya ghorobat. Hina wajabat ketika telah tenggelam, asyamsu matahari, wa aftara dan telah berbuka, as-shaimu orang yang berpuasa. Di hari pertama juga, ini kan berurutan tadi, zuhur dulu sholat yang pertama kali dibuat, kemudian asar, kemudian maghrib. Maghrib kapan? Jibril mengimami sholat maghrib di waktu yang pertama ini, hari pertama, ketika matahari tenggelam dan ketika orang-orang yang berpuasa mereka berbuka. Thumma shallal isya'a, kemudian Jibril mengimami sholat isya. Hina ghaba, ketika hilang asyafaku, syafaq itu mega. Mega yang dimaksud asyafakul ahmar, mega merah. Jadi setelah hilang mega merah, kemudian Jibril mengimami sholat isya. Thumma shalla, kemudian Jibril mengimami al-fajr, sholat subuh. Hina baroko, al-fajru hina baroko, ketika telah terbit al-fajru, fajar. Wa haruma, dan diharamkan at-ta'amu, makan, ala shaimi, atas orang yang berpuasa. Sholat subuh di hari pertama Jibril mengimami ketika fajar telah terbit, fajar ya, bukan matahari, fajar terbit, dan ketika orang-orang berpuasa diharamkan untuk makan. Wa shalla, kemudian Jibril mengimami sholat al-marwata tsaniyata, di kali yang kedua, hari yang kedua. Az-zuhra, mengimami sholat zuhur. Hina kana dhillu kullu syai'in, ketika bayangan sesuatu hina kana dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika adanya bayangan sesuatu mithlahu, sama seperti benda tadi. Hari kedua Jibril turun lagi mengimami sholat. Kan sholat pertamanya zuhur kan, akhirnya zuhur hari kedua Jibril mengimami sholat. Nah, mengimami sholat itu, sholat zuhurnya, waktu mengimami itu adalah ketika satu benda itu bayang-bayangnya sama seperti dengan benda tadi. Nah, kita tahu ini kan masuknya waktu asar. Nah, jadi zuhur diajarkan Jibril di hari pertama kapan waktu masuknya, kemudian di hari kedua kapan habisnya. Yaitu Jibril mengimami sholat zuhur ketika benda, bayang-bayang setiap benda itu sama seperti bendanya. Bendanya 1 meter, bayang-bayangannya 1 meter. Liwaktil asri bil amsi, sama seperti waktu asar bil amsi, pada hari kemarin. Nah, itu kan waktunya asar. Thumma shalla al-asra, kemudian Jibril mengimami sholat asar. Hina kana, ketika adanya dhillu kulli syai'in, bayang-bayang setiap sesuatu, mithlaihi, 2 kali lipat bendanya. Hari kedua Jibril ngimami sholat asar. Ngimami sholat asarnya ketika setiap benda itu bayang-bayangnya 2 kali lipat. Jadi kalau tadi bendanya ada tiang tombak ditancapkan panjangnya 1 meter, ya bayang-bayangnya jadi 2 meter. Itu di hari kedua, sholat asar di hari kedua.
Sholat asar di hari pertama, setiap benda bayang-bayangnya sama dengan benda tadi. Tsumma shallal maghriba, tsumma shalla, kemudian Jibril sholat al-maghriba, sholat maghrib liwaktihil awal. Untuk sholat maghrib hari kedua, Jibril sama mengimami sholat liwaktihil awal, sama dengan hari pertama. Untuk maghrib nggak dirubah sama Jibril. Kemarin seperti apa, hari kedua juga sama. Tsumma shallal isya'a, kemudian Jibril mengimami sholat isya al-akhirata, sholat isya yang akhir, ya sholat isya. Hina dhahaba thuluthul laili, ketika telah pergi, telah hilang sepertiga malam. Jadi sepertiga malam habis, ya sekitar jam-jam kalau kita 11-12, di situ mengimami sholat. Tsumma shalla subha, kemudian Jibril mengimami sholat as-subha, sholat subuh. Hina asfaratil ardu, ketika bumi telah menjadi terang. Sholat subuhnya hampir terang, hampir terbit matahari di hari yang kedua. Faqala, kemudian Jibril bersabda, tsummal tafata, kemudian selepas selesai mengimami sholat 2 hari, hari pertama zuhurnya diajarkan, asarnya juga yang awal waktu, kemudian maghrib juga, isya juga, subuhnya awal waktu. Hari kedua diajarkan sholat zuhurnya yang akhir waktu, asar, maghrib, isya, subuh. Tsummal tafata ilayya Jibril, kemudian Jibril menoleh kepadaku, kata Nabi. Faqala, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, hadza, ini yang aku ajarkan ini, waktul anbiya min qablika, ini adalah waktu nabi-nabi sebelum engkau. Wal waktu, sedangkan waktu solat, fima baina hadainil waqtain, adalah di antara 2 waktu ini. Ini waktu solat. Jadi Nabi Jibril ngajari Muhammad, waktu solat itu berada di antara keduanya. Qala Abu Isa, berkata al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa, wa fil babi, dalam bab ini, an Abi Hurairah, juga ada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, wa Buraidah wa Abi Musa, begitu juga sahabat Buraidah dan Abu Musa, wa Abi Mas'udin al-Ansari, dan Abu Mas'ud al-Ansari, wa Abi Sa'idin dan Abu Sa'id, wa Jabirin dan sahabat Jabir, wa Amr bin Hazmin dan Amr ibn Hizam, wal Bara'i wa Anasin, dan sahabat Bara' dan juga sahabat Anas. Jadi hadis ini dalam riwayat lain, ada juga dalam kitab ini, ada dalam kitab lain, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tadi sudah beliau sebut nama-nama sahabatnya, Abu Hurairah, Buraidah, Abi Musa, Abi Mas'ud, Abi Sa'id, Jabir, Amr bin Hazam, Bara', sahabat Anas radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini satu hadis. Hadis pertama tentang mawaqitus shalah, bab menerangkan tentang waktu-waktu salat. Kita lanjutkan dulu, baru nanti kita akan bahas. Wa bihi qala akhbarani Ahmad ibnu Muhammad ibnu Musa qala akhbarana Abdullah ibnu Mubarak qala akhbarana Husain ibnu Ali ibn Husain qala akhbarani Wahb bin Kaisan an Jabir bin Abdullah, diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, ammani Jibril, Jibril telah mengimamiku. Fadzakara nahwa hadits Ibnu Abbas, dan kemudian Jabir menceritakan hadis seperti riwayat Ibnu Abbas yang sebelumnya, bimaknahu, dengan semakna. Walam yadhkur fihi liwaqtil asri bil amsi, tapi tidak ada lafaz liwaqtil asri bil amsi, lafaz mengerjakan sama sholat asar seperti waktu kemarin. Jadi maknanya sama, hanya ada beberapa lafaz yang berbeda. Qala Abu Isa, berkata al-Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun gharib, hadis ini adalah hadis hasan sahih lagi gharib. Wa hadits Ibnu Abbas, hadisnya Ibnu Abbas, hadisun hasanun sahih, adalah hadis hasan dan juga sahih. Wa qala Muhammadun, berkata Imam Muhammad, yang dimaksud Imam Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, as-sahhu syai'in, paling sahihnya sesuatu, fil mawaqit, dalam pembahasan waktu-waktu salat, haditsu Jabirin, adalah hadisnya Jabir, anin nabiyyi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk segi sanad, ya hadis Jabir yang paling sahih menurut Imam Bukhari, tapi makna hadisnya kan sama seperti yang kita dengarkan di hadis riwayat Ibnu Abbas yang pertama tadi. Qala wa haditsu Jabir ibn, qala, berkata Imam Bukhari,
Wa haditsu Jabirin fil mawaqit, hadisnya Jabir dalam pembahasan waktu salat. Qad rawahu Atha ibnu Abi Rabah, telah meriwayatkan juga Atha bin Abi Rabah, wa Amr bin Dinar dan Amr ibnu Dinar, wa Abu Zubairi dan Abu Zubair an Jabir bin Abdullah daripada Jabir bin Abdullah, anin nabiyyi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahwa hadithi Wahb bin Kaisan, sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Kaisan an Jabirin daripada Jabir, anin nabiyyi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menceritakan jalur sanad yang lain. Babun minhu, bab minhu daripada bab mawaqitus shalah juga. Wa bihi qala haddatsana Hannad qala haddatsana Muhammad bin Fudail anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalis sholati, sesungguhnya bagi salat awalan ada waktu awal, wa akhiran dan ada akhirnya. Wa inna awwala waqti sholati zuhri, dan sesungguhnya awal waktu salat zuhur, hina tazulu syamsu, yaitu ketika telah lengser, tergelincirnya asyamsu, matahari. Matahari dari tengah tuh mulai jatuh sedikit mengarah ke arah tenggelam, sudah ada bayang-bayang yang keluar, itu namanya lengser, tergelincir. Nah, itu masuk waktu zuhur. Wa akhiru waqtiha, dan akhir waktunya zuhur, hina yadkhulu, ketika masuk waktu asri, waktunya asar. Habisnya zuhur kapan? Ketika masuk waktu asar. Wa inna awwala waqti sholatil asri, dan sesungguhnya awal waktunya salat asar, hina yadkhulu waqtuha, yaitu ketika masuk waktunya. Kapan masuknya asar? Habisnya zuhur tadi. Setiap bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Wa inna akhira waqtiha, dan sesungguhnya akhir waktu asar, hina tasfarru, ketika telah menguning asyamsu, matahari. Menguning, mau tenggelam itu kan menguning dulu. Habisnya waktu asar. Wa inna awwala waqtil maghrib, sesungguhnya awal waktu maghrib, hina taghrubu syamsu, ketika tenggelamnya matahari. Wa inna akhira waqtiha, dan sesungguhnya akhir waktu maghrib, hina yaghibul ufuq, ketika telah tenggelam ufuk. Wa inna awwala waqtil isya, sesungguhnya awal waktu isya, al-akhirah, waktu salat isya yang akhir. Waktu salat isya, hina yaghibul ufuq, ketika telah tenggelamnya ufuk, mega merah. Wa inna akhir waqtiha, dan akhirnya waktu salat isya, hina yang tasiful lail, ketika pertengahan malam. Ini hadis belum selesai ya. Di sini akhirnya isya, dalam hadis ini pertengahan malam habisnya. Tapi habis dalam ada keterangan ulama nanti yang akan kita dengarkan. Wa inna awwala waqtil fajri, dan sesungguhnya awal waktu subuh, hina yatlu'ul fajru, ketika terbitnya fajar. Wa inna akhir waqtiha, dan akhir waktu subuh, hina tatlu'u syamsu, adalah ketika terbitnya matahari. Qala, berkata Imam At-Tirmidzi, wa fil bab, dalam bab ini, an Abdullah bin Amr, juga daripada sahabat Abdullah bin Amr. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa At-Tirmidzi, wa sami'tu Muhammadan, aku telah mendengar Muhammad dan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaqulu, beliau berkata, haditsul A'mash, hadis A'mash an Mujahid fil mawaqit, daripada Mujahid mengenai waktu salat, as-sahhu, adalah lebih sahih min hadithi Muhammad bin Fudail anil A'mash, daripada hadisnya Muhammad bin Fudail daripada A'mash. Wa hadithu Muhammad bin Fudail, adapun hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Fudail, khata'un, keliru, akhta'a fi Muhammad bin Fudail, dia telah keliru di dalam pembahasan Muhammad bin Fudail. Haddatsana Hannadun qala haddatsana Abu Usama an Nabi Ishaq al-Farori anil A'mash an Mujahid qala kana yuqalu inna lis-salati awwalan wa akhiran, fa dzakara nahwa hadithi Muhammad bin Fudail anil A'mash nahwahu bi ma'nahu. Hadis satu lagi terakhir sebelum kita bahas, babun minhu, bab juga menerangkan tentang mawaqitus shalah. Haddatsana Ahmad qala haddatsana Ahmad ibnu Mani'in wal Hasan ibnu Sabba al-Bazzar wa Ahmad ibnu Muhammad ibnu Musa al-Ma'na wahidun qalu haddatsana Ishaq ibnu Yusuf al-Azraq an Sufyan ats-Tsauri an Alqamah bin Marthad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qol, daripada ayahnya yaitu bernama Buraidah. Buraidah bercerita, ata an-nabiyya, telah mendatangi an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seseorang, fasa'alahu, orang tadi bertanya kepada Nabi, an mawaqitis sholati, mengenai waktu salat. Satu orang datang pada Nabi nanya, waktu salat itu bagaimana ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi bersabda, akim ma'ana insyaallah, tinggallah bersama kami dulu ya 2 hari. Di sini tinggal dulu 2 hari.
Aqim ma'ana insyaallah. Fa amara Bilalan fa aqama hina tala'al fajru. Maka Nabi memerintahkan Bilal, akhirnya Bilal azan hina tala'al fajru, ketika terbit fajar. Thumma amarahu fa aqama hina zalati syamsu. Ketika waktu salat zuhur tiba, maka Nabi perintahkan azan kepada Bilal ketika matahari telah tergelincir. Fa shalla zuhra, kemudian Nabi salat zuhur. Thumma amarahu fa aqama fa shallal asra wasyamsu baydha'un murtafi'ah. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal, kemudian suruh azan. Kemudian Nabi salat asar, wasyamsu baydha'u murtafi'ah. Matahari itu terang, murtafi'ah masih tinggi. Thumma amarahu bil maghrib. Kemudian Nabi memerintahkan salat maghrib kepada Bilal untuk azan, hina waqa'a hajibus syamsi, ketika telah terjatuh alisnya matahari. Jadi matahari itu kan ada bagian bawah, bagian atas. Kalau bulat kan bagian bawah, bagian atas. Ketika atas tenggelam, atas itu seolah-olah dikatakan alisnya matahari. Matahari tenggelam sempurna, salat maghrib. Thumma amarahu bil isya. Kemudian Nabi memerintahkan azan isya. Fa aqama hina ghaba syafaq. Maka Nabi mengerjakan salat isya ketika telah hilang syafaq. Syafaq itu mega merah. Hilang mega merah, masuk salat isya. Thumma amarahu minal ghad. Kemudian keesokan harinya Nabi memerintahkan Bilal untuk azan. Fa nawwara bil fajri. Maka Nabi mengerjakan subuh ketika nawwara, telah nampak terang salat subuh. Ini jam sekarang jam berapa ini? 6.20. Kalau 6.20 sudah terbit kan? Ya kurang lebih 6:10 sholat subuhnya. 6:10 kita tengok tuh udah mulai terang, nampak sudah. Nah, Nabi sholat subuhnya esok hari seperti itu. Thumma amarahu bidzuhri. Kemudian Nabi memerintahkan sholat zuhur, diperintahkan azan. Fa'abroda. Kemudian Nabi mendinginkan, wa an'ama ayyubrida, dan Nabi membuat nikmat untuk dinginnya. Jadi sholat zuhur dikerjakan agak sejuk. Kalau pas di waktu matahari lengser atau tergelincir tadi, itu kan panas. Maka diakhirkan sampai sejuk. Mendekati asar, masuk sudah asar itu. Jadi di sini bahasanya fa'abroda wa an'ama ayyubrida. Nabi mengerjakan sudah sampai dingin, sejuk dan nikmat mengerjakan zuhur di waktu itu. Ya asar. Thumma amarahu bil asri. Kemudian Nabi memerintahkan untuk azan asar. Fa aqama wasyamsu akhir waktiha. Kemudian Nabi mengerjakan salat asar. Wasyamsu, sedangkan matahari akhir waktiha, di akhir waktunya. Akhir waktu matahari ya mau tenggelam maksudnya. Jadi salat asar hampir tenggelam. Fauqa ma kana tsumma amarahu fa akharal maghrib. Kemudian Nabi memerintahkan salat maghrib ila kubaili ayyagibat syafaq, sampai sebelum tenggelamnya syafaq, sampai sebelum hilangnya mega merah. Salat maghrib sampai hampir hilang mega merah, sampai menjelang isya itu. Tsumma amarahu bil isya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk salat isya. Fa aqama hina dhahaba thuluthul lail. Maka Nabi mengerjakan salat isya sampai telah hilang sepertiga malam. Dalam hadis sebelumnya tengah malam. Tsumma qala. Kemudian Nabi bertanya, aina sa'il, mana yang tanya tadi, an mawaqitis sholati, mengenai waktu salat. Faqala rajulu. Maka ada satu orang menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Faqala. Maka Nabi bersabda, mawaqitus sholati, waktu-waktunya salat, kama baina hadain, adalah seperti dua waktu yang telah diterangkan. Waktu salat di antara keduanya. Qala Abu Isa, berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib, ini adalah hadis hasan, gharib dan sahih. Wa qad rawahu Syu'bah an Alqamah bin Marthadin aidan, dan juga telah meriwayatkan Syu'bah daripada Alqamah bin Marthad aidan juga. Lah ini hadirin Bapak Ibu, ada beberapa hadis tentang mawaqitus shalah yang penting kita baca tadi, karena memang mau tidak mau kan terikat itu pembahasannya. Dan tadi kita sudah dengar waktu awal waktu sholat, akhir waktu sholat. Tapi kan kita juga bisa pahami, ternyata waktu sholat itu diberitahu oleh Jibril kepada Nabi dengan cara praktek langsung. Jadi bukan kajian macam kita. Kalau kita kan mendengarkan kisahnya itu, Jibril turun 2 hari berturut-turut. Hari pertama memberitahu waktu sholat awal waktu. Hari kedua Jibril turun memberitahu akhir waktu dengan praktek. Kemudian Jibril beritahu, waktu sholat berada di antara keduanya.
Lah tadi secara umum waktu-waktu sholat itu nggak aneh bagi kita kan? Masuknya zuhur ya seperti itu, tergelincirnya matahari, kemudian habisnya zuhur ketika masuk asar. Nah, ini nggak ada masalah, sudah ini kita ketahui hari-hari begitu. Kemudian Nabi mengerjakan sholat asar kapan awal waktunya? Ketika setiap benda bayang-bayangnya sama dengan benda tadi. Nah, habisnya asar tadi sudah dipertegas. Habisnya asar itu ada dua riwayat kita dengar. Bukan habis, Nabi mengerjakan diimami Jibril. Kalau dalam hadis Jibril tadi, asar itu diimami hari kedua seketika satu benda itu bayang-bayangnya 2 kali lipat. Sedangkan masuknya asar setiap benda bayang-bayangnya sama dengan benda tadi. Tapi di hari kedua kan 2 kali lipat benda habisnya waktu. Lah ini bukan habisnya waktu. Karena dalam riwayat lain dijelaskan, tadi sudah kita dengar, sholat asar itu sampai maghrib. Nah terus hadis ini bagaimana memahaminya? Kok ada hari kedua di waktu diimami Jibril, Nabi sholat asarnya ketika bayang-bayang benda itu 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat kan matahari masih terang juga itu. Kok seolah-olah mau ngasih tahu habis waktu? Enggak, ini memberitahu habisnya waktu ikhtiar, waktu fadilah. Jadi kita akan terangkan nanti waktu-waktu sholat. Nah kemudian maghrib dalam hadis Jibril cuma 1 waktunya. Awal akhir nggak ada, ya sudah 1 waktu. Dan ini dipakai oleh sebahagian ulama, bahkan ini juga diantara salah satu fatwanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah berfatwa juga, salah satu fatwa beliau, sholat maghrib hanya ada 1 waktu, yaitu ketika azan sudah dikumandangkan, kemudian seseorang melakukan persiapan sholat, berwudu, buang air kecil, dan persiapan sholat, pasang baju, kemudian dia berangkat ke masjid, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, selepas itu langsung iqomah, selepas itu langsung sholat maghrib 3 rakaat, maka selesai daripada perbuatan itu habis sholat maghrib. Ini salah satu fatwa Imam Syafi'i. Tapi Imam Nawawi menerangkan panjang lebar enggak. Yang sahih ada fatwa Imam Syafi'i yang lain, kalau maghrib itu waktunya juga memanjang sampai isya, dan itu sudah kita dengarkan hadis yang lain. Hadis Jibril yang menerangkan 1, tapi hadis lain kan enggak. Nah ini hadis itu banyak, maka nggak cukup mendengarkan 1 hadis. Jadi sholat, waktu sholatnya maghrib itu yang difatwakan sampai kepada waktu sholat isya. Nah kemudian sholat isya awal waktunya dikerjakan ketika mega merah hilang mega merah, udah gelap matahari, masuk isya. Habisnya kapan? Tadi hadis Jibril nerangkan ada sepertiga malam. Hadis setelahnya pertengahan malam. Tapi dalam hadis lain diterangkan akhir waktu sholat isya itu adalah sampai masuk waktu setelahnya. Nah, ini dalam hadis lain diterangkan seperti itu, bahwa habisnya waktu sholat itu dengan masuknya waktu sholat setelahnya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, laisa fin naumi tafritun innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Ini kata Nabi, tidaklah tidur itu dihitung tafrit itu melewati batas, enggak. Orang yang melewati batas adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai waktu sholat setelahnya tiba. Ini pengecualiannya hanya subuh. Nah kalau subuh sama tadi dengan hadis, semua ulama sepakat masuk waktunya terbitnya fajar, habisnya waktu terbitnya matahari. Jadi kalau subuh bukannya masuk habisnya itu sampai waktu setelahnya, enggak. Subuh itu habisnya bukan sampai zuhur kan, tapi sampai terbitnya matahari. Tapi selain subuh itu habisnya waktu adalah sampai masuk waktu sholat setelahnya. Nah ini mengumpulkan banyak hadis, dan itu yang perlu kita ketahui, karena hadis tadi bukan cuma riwayat Jibril dan bukan cuma beberapa riwayat yang tadi kita dengar, tapi juga ada riwayat-riwayat lain, termasuk yang tadi saya sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah bahwa waktu sholat itu terus memanjang sampai waktu sholat setelahnya kecuali subuh.
Nah, kita sedikit perinci sebelum kita tutup tentang, tapi ini perincian nggak mencukupi waktunya karena waktu kita sempit, tapi paling tidak kita sedikit mengetahui dalam perincian pembahasan fikih Bapak Ibu, waktu-waktu sholat itu terbagi menjadi beberapa bahagian. Paling tidak yang perlu kita ketahui ada 6 pembahagian waktu sholat, yang itu nanti juga akan ada perincian 6 waktu ini di dalam sholat 5 waktu. Yang pertama, waktu sholat itu dinamakan waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah? Jadi waktu sholat, tadi kan hadisnya, sekarang perincian dalam fatwa ulama dalam bidang fikih. Waktu sholat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah? Yaitu ketika seseorang idza sholal insan fi hadzal waqt hasala ala fadilati awalil waqti. Kalau dia kerjakan di waktu fadilah ini, maka dia berarti mendapatkan keutamaan melaksanakan fadilah awal waktu. Kalau dalam waktu ini dia kerjakan dalam waktu fadilah, berarti dia dihitung mengerjakan awal waktu. Kapan itu waktu fadilah? Waktu fadilah itu batasannya adalah min dukhulil waqti tsummal mubadarah bis shalah wa yakunu dzalika bil istighal bi asbabis shalah, yaitu masuk waktu kemudian orang tadi langsung menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat persiapan sholat. Jadi persiapan sholat kan tadi dengar azan selesai, berwudu, kemudian jalan dari rumah ke masjid, selepas sampai mungkin dia tentu persiapan tadi tukar baju, ke WC, itu masuk persiapan. Kemudian jalan ke masjid, kemudian sholat sunnah, kemudian setelah itu iqomah dikumandangkan, selepas itu ngerjakan sholat fardunya. Nah, itulah yang dihitung waktu fadilah. Nah, jadi kalau ada yang mengerjakan di waktu itu, dapat keutamaan awal waktu. Fadilah awal waktu. Ini namanya waktu fadilah. Kemudian ya tadi ya, asbab dia mengerjakan asbab-asbab sholat ataupun perkara yang menyibukkan diri dikarenakan sholat. Nah, itu ya tadi menjawab azan, bersuci, menutup aurat pakai baju, menunggu berjamaah. Nunggu jemaah termasuk. Jadi ini kok lama kali 15 menit nunggunya. Itu termasuk kepentingan sholat. Maka bukan memundurkan sholat itu. Tergantung kondisi satu tempat kan. Kalau jemaahnya masjid besar, jemaah banyak seperti di Mekah Madinah, ya nggak ada masalah, itu masih termasuk waktu awal waktu karena itu kepentingan sholat. Waktu yang kedua dinamakan waktu ikhtiar. Tadi waktu fadilah, yang kedua waktu ikhtiar. Apa itu waktu ikhtiar? Ikhtara syari' an tusalla sholatu fi hadzal waqti illam tusalla fihi fi waqtil fadilah, yaitu syariat masih memperbolehkan seseorang memilih mengerjakan sholat di waktu tersebut apabila dia tidak mau mengerjakannya di waktu fadilah. Nah, ini waktu ikhtiar namanya. Ikhtiar itu masih boleh. Nah, waktu ikhtiar itu masih memanjang nanti ibaratnya sampai habisnya waktu. Ikhtiar namanya pilihan, masih boleh. Nah, kalau boleh masih diberi pilihan, jangan dilarang. Jadi ada kadang orang tuh ngelarang-ngelarang. Coba contoh, baru ngisi kajian maghrib, tahu-tahu tanda azan isya masuk tuh. Jam misalkan hari ini jam 19:41 misalkan. Sedang ngisi kajian, tahu-tahu baru bunyi. Ada yang protes, Ustadz ini udah waktu sholat. Ya, ini bukan sampai disalahkan ustadznya kalau sedikit melanjutkan, enggak ada masalah. Kalau memang ada keperluan, kepentingan sedikit, itu bukan memundurkan sholat sampai dilarang, tidak, masih boleh. Namanya waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz. Yajuzu an tu'akhkhara sholatu idza hadzal waqt yakunu bi karohatin au biduni karohah. Yang ketiga namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu dalam bahasa kita artinya boleh, yaitu seseorang diperbolehkan mengakhirkan sholat sampai waktu ini yang dikatakan diperbolehkan tadi. Dan terkadangan jawaz itu ada kalanya makruh, ada kalanya tidak makruh. Tapi terkadangan Bapak Ibu, jawaz dengan ikhtiar itu waktunya sama. Nanti akan ada keterangan kalau nggak sempat sekarang di pertemuan setelahnya. Jadi para ulama juga mengatakan ya jawaz itu ya ikhtiar, waktunya terkadangan berbarengan, pembahagiannya pun sama. Kemudian yang keempat ada dinamakan waktu hurmah.
waktu yang masuk dalam kategori haram, yaitu haram mengakhirkan waktu sampai waktu yang disebutkan ini, yaitu waktu haram tadi, li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharijal waqti, karena kalau seseorang mengerjakan di waktu tersebut sholat, maka berarti sebahagian sholatnya bisa-bisa masuk dia kerjakan itu sudah masuk waktu setelahnya. Tapi kalau masih dia kerjakan berada di dalam waktunya, itu bisa jadi makruh, boleh tapi makruh. Tapi kalau sudah sebahagian sholat kok ada masuk ke dalam waktu sholat yang lain atau keluar dari waktunya, masuk kategori waktu haram. Yang kelima, waktu uzur. Yang kelima dinamakan waktu uzur. Apa itu waktu uzur? Yajuzu an tusallat sholatu fi hadzal waqti lil udhri, yaitu seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat di waktu itu dikarenakan uzur. Jadi bolehnya cuma karena uzur, kalau nggak uzur nggak boleh. Contohnya, sholatnya orang yang uzur karena safar atau sakit. Contohnya jamaknya zuhur kok dikerjakan di waktu asar. Apakah itu masih boleh? Sholat zuhurnya tapi jam 5 sore, sholat zuhurnya tapi jam 17.30, zuhur digabung dengan asar, apa boleh? Boleh. Itu waktu macam apa namanya ini? Ini namanya waktu uzur. Diperbolehkan karena ada uzur syar'i, ada alasan agama yang memperbolehkan. Termasuk juga sakit. Nah, dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi memperbolehkan orang yang sakit untuk menjamak sholat. Nanti ada kategori sakit macam apa yang boleh. Dalam kitab fikih nanti paling tidak sakit yang diperbolehkan jamak itu paling tidak minimal sakitnya itu sudah nggak mampu sholat berdiri. Nah itu sudah boleh jamak. Tapi itu minimal ya. Biasanya kalau sudah sakit itu nggak mampu sholat berdiri, itu udah lumayan parah itu sakitnya. Kemudian yang keenam, waktu darurah, dinamakan waktu darurat. Apa itu waktu darurat? Wa huwa akhirul waqti idza zalal mani', yaitu akhir waktu ketika mani', penghalang sholat itu hilang. Kok pembahasannya penghalang sholat? Contoh, ada perempuan yang haid atau yang perempuan haid, wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratil ihram au aktsara. Perempuan haid tahu-tahu suci sedangkan waktu sholat itu berada di penghujung. Maka bagaimana? Ini dinamakan waktu darurat. Maka bagi perempuan tadi, dia bersuci segala macam, boleh tetap sholat dalam waktu darurat tadi. Ya kalau dia nggak kerjakan, diqadha itu waktu tadi. Jadi macam jamak qashar juga jadinya. Karena perempuan yang haid itu kalau dia suci, maka sholat yang seperti yang sholat itu bisa dijamak, itu dia harus mengerjakan. Kok sucinya di waktu asar, maka nanti zuhur juga dia harus kerjakan nanti, karena masih dalam kategori waktu sholat. Nah ini 6 waktu secara umum, pembahagian yang diperinci para ulama di dalam kitab fikih. Nah jadi tadi hadis yang menerangkan seperti Nabi sholat isya sampai pertengahan malam. Di hari pertama sholat isya awal waktu, tapi di hari kedua seolah mengajarkan sholat isyanya di pertengahan malam. Apakah pertengahan malam itu habisnya waktu? Tidak. Itu namanya habisnya waktu fadilah, atau habisnya waktu yang ikhtiar atau waktu jawaz yang tidak makruh. Kalau dilewati isya setelah separuh malam, maka waktunya itu masih boleh, tapi sudah nggak baik. Nah ini jadi pembahagian itu diperinci nanti di dalam pembahasan kitab fikih. Nah setiap waktu sholat itu ada pembahagian seperti yang kita terangkan tadi. Zuhur nanti dibagi juga jadi 6. Ada waktu fadilahnya, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu hurmah, ada waktu uzur, ada waktu darurat. Asar juga begitu nanti. Ada waktu fadilahnya, ikhtiar, ada waktu jawaz, ada jawaz yang makruh, ada jawaz yang tidak makruh, ada waktu hurmah, ada waktu yang masuk kategori uzur, ada waktu yang darurat. Maghrib juga begitu. Ada fadilah, ikhtiar, jawaz, hurmah, uzur, darurat. Isya juga sama. Ada waktu fadilah, ikhtiar, jawaz yang tanpa makruh, jawaz yang tidak ada makruh, waktu hurmah, waktu uzur, dan waktu darurat. Nah, jadi setiap waktu sholat itu ada batas-batas waktunya. Bukan cuma awal dan akhir, tapi di tengah-tengah itu ada pembahagian waktu. Lah tentu kalau kita ini tidak ada urusan apa-apa, waktu fadilah itulah yang terpenting kita kejar.
Nah, cuma nanti ada beberapa kondisi, maka selagi belum sampai waktu hurmah itu masih ada kelonggaran. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, beberapa pembahasan tentang mawaqitus shalah yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Lah, perinciannya sebenarnya ada dalam kitab pembahasan kitab-kitab fikih. Fikih pun tadi bukan rinci kita bahas, itu baru sedikit pelebaran atau keterangan daripada hadis yang kita baca. Ini mungkin yang bisa dibahas pada pagi hari ini. Semoga berfaedah dan bisa kita fahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ditutup, mungkin ada diskusi tanya jawab. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyia-nyiakan waktu tadi hadisnya sudah saya baca. Satu riwayat Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Abu Qatadah tadi, laisa fin naumi tafrid. Beliau memberi contoh di sini tidur. Memang kalau orang tuh tidur itu bukan menyia-nyiakan waktu, bukan dia berlebihan atau melewati batas, kata Nabi. Tapi orang yang melewati batas atau menyia-nyiakan waktu adalah seseorang tidak sholat sampai masuk waktu sholat setelahnya. Nah, jadi ketika longgar ya longgar, tapi pembahasan baik atau enggak baik baru ada. Makanya tadi dalam fikih ada pembahagian. Oh, ini boleh, tapi bolehnya ada yang makruh, ada yang tidak makruh. Nah, tadi kalau makruh itu sudah dekat-dekat habis itu makruh. Kalau tadi kan setengah jam, nah itu belum makruh, itu masih waktunya itu jawaz. Jawaznya bila karohah, tanpa ada kemakruhan. Cuma kalau ditanya baik enggak, ya enggak baik. Karena biasanya orang kalau tidur-tiduran, tidur betul, kelewat itu waktu sholat. Nah, sudah saya pasang alarm, ya bagus. Cuma kadang ada orang pakai alarm pun tidak mempan juga. Jadi kalau memang sudah mau tidur, sholat dulu, baru kemudian istirahat. Jadi itu tidak termasuk menyia-nyiakan sholat. Karena memang yang dianggap menyia-nyiakan itu, kata Nabi, ketika tidak sholat sampai masuk waktu sholat setelahnya. Lah, ini tentu pengecualiannya waktu subuh. Pengecualiannya cuma subuh, karena kalau subuh kok sampai waktu sholat setelahnya zuhur, enggak, subuh sampai terbit matahari. Kok lewat dari itu, itulah yang termasuk menyia-nyiakan sholat. Ada pertanyaan lain? Cukup? Nah, ini tadi agak ada pembahasannya, maka agak panjang. Tapi dibilang panjang, waktu kita juga pendek karena sholat kita panjang tadi. Ini mungkin yang bisa dibahas, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah di waktu yang akan datang akan ada nanti hadis-hadis perincian tentang kondisi sholat yang dibuat Nabi dari segi hadis. Kalau tadi kan umum secara perbuatan Jibril. Nah, sekarang Nabi lagi yang membuat. Amal Nabi, subuhnya bagaimana, awal waktu atau akhir waktu bagaimana cara Nabi membuat, zuhurnya bagaimana kondisi Nabi buat. Itu ada cerita detail hadis-hadis secara terperinci yang insya Allah akan kita baca di waktu yang akan datang. Jadi paling tidak kalau kita dengarkan hadis itu nanti tahu, nggak mudah nyalahkan orang. Ya, kadang ada lewat waktu sedikit 10 menit ngamuk dia, ya ini nggak ngerti orang tuh. Jadi Nabi pun pernah bukan mengakhirkan sholat ya, karena bahasa mengakhirkan sholat ini kan kurang enak ya. Masih dalam waktu, tapi bukan mengerjakannya di awal waktu. Yang dilarang itu tadi, masuk waktu setelahnya. Itu dilarang. Ini yang mungkin bisa kita bahas. Semoga berfaedah, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.